kasih dan rahmat Tuhan senantiasa menyertai dalam hidup kita. Saat ini, kita akan segera memulai ibadah. Saya mengajak Anda semua yang ada di rumah untuk bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kita untuk ditaburi oleh firman agar firman itu dapat tumbuh di tanah hati kita dan berbuah di dalam hidup kita. Selamat menikmati berkat Tuhan. Yesus Kristus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Kembali kita bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita mau bersama-sama untuk bangkit berjalan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Waktunya bangkit dan berjalan menuju panggilan menghadap ke depan. Ku tak dapat diam, jiwaku bersuka. Come on.
Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan kami tidak akan menyerah jika kami bersama dengan Engkau. Walaupun kondisi kami Tuhan tidak memungkinkan, tapi kami akan percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Melekat padamu, selalu ada di hatimu. Melekat padamu, oh Yesusku. Ku nyatakan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau tetap
Tancapkan hati kami untuk percaya. Keyakinanku takkan goyah. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, kita Yesus Kristus. Nyatakan ucapan syukur. Senangkan hatimu, senangkan hatimu Yesusku. Terimalah pujian kami, terimalah sembah kami, kami percaya, kami yakin akan kuasa-Mu, Tuhan. Malah pujian kami, malah sembah kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatiku, tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, dan saat ini kita masih terus belajar di bagian yang terakhir, sermon series Fear of the Lord. Ini adalah bagian yang terakhir, takut akan Tuhan, apa yang dimaksud di dalam Mazmur pasal yang ke-34. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk ditaburi benih firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan kami benar-benar memiliki kehidupan yang sepadan, yang selaras dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran-Mu, dan kami terima dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Judul firman Tuhan saat ini adalah Living the Truth, menghidupi kebenaran. Saya senang dengan istilah menghidupi, karena istilah ini adalah kata kerja aktif, ya. Jadi itu tindakan aktif, menghidupi. Lebih dari sekedar hidup dalam firman, tapi menghidupi kebenaran, living the truth. Nah, ayat pembahasan
kali ini adalah di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-15 sampai 22. Ayat yang ke-15 sampai 22. Tetapi kita akan membaca ayat kuncinya saja. Saya akan mengajak saudara membaca di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan demikian, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mereka itu maksudnya adalah orang benar. Nah, dalam bagian ini, Mazmur 34 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23 ini, arti dari takut akan Tuhan adalah dinyatakan dengan orang-orang benar. Kata orang-orang benar, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Orang benar. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu adalah disebut sebagai orang-orang benar. Apa itu orang benar? Simpel saja, orang benar itu adalah orang yang menghidupi kebenaran. Di dalam perjanjian baru ada istilah orang benar yang disebut sebagai status orang benar. Ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, lalu dia disebut sebagai orang benar. Tetapi yang dimaksud oleh ayat ini tidak sekedar hanya status, karena hari ini ada orang Kristen yang statusnya orang benar, tapi hidupnya tidak dalam kebenaran. Banyak sekali. Saya tidak menghakimi, tidak. Tetapi inilah faktanya, inilah realitanya. Ngakunya dia orang benar, tetapi hidupnya tidak berpadan dengan kebenaran. Itu sebabnya di sini bukan hanya sekedar status orang benar, tetapi yang dimaksud oleh Daud orang benar ini adalah orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang menghidupi kebenaran. Jadi tindakannya itu selaras dengan kebenaran. Apapun, dimanapun, kapanpun dia melakukan kebenaran. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan itu ya, mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar. Nah, ini menarik saudara ya. Mata Tuhan itu tertuju kepada orang benar. Maksudnya apa? Tuhan itu serius saudara melihat tindakan kita atau apa yang kita lakukan. Jangan Anda anggap remeh bahwa ya dimanapun, kapanpun mata Tuhan itu tertuju kepada saudara. Ya sisi angle positifnya adalah kita bersyukur karena Tuhan selalu memperhatikan kita, Tuhan menyertai kita. Tapi ya di angle yang lain kita harus sadar bahwa hati-hati hidup kita. Kita harus sepadan dengan kebenaran. Hidup kita ini harus sesuai dengan firman. Tidak boleh main-main. Nah, saudara, di dalam kehidupan pribadi kita harus menjadi orang benar, maksudnya secara pribadi kita ini orang benar. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, saudara, tadi saya mengatakan dimanapun, kapanpun, ya Anda secara pribadi Anda bertanggung jawab untuk menghidupi kebenaran dimanapun. Ya, kalau orang takut akan Tuhan itu demikian. Tapi dalam keluarga, orang benar itu seperti apa? Orang benar itu adalah suami yang benar, istri yang benar, anak yang benar, orang tua yang benar. Loh, apa maksudnya ini? Suami yang benar itu maksudnya apa? Suami yang benar itu adalah suami yang mengasihi istrinya. Istri yang benar adalah istri yang tunduk kepada suaminya. Anak yang benar adalah anak yang taat kepada orang tua. Enggak ada enggak ada spirit rebellion, enggak ada spirit pemberontakan. Ya. Kalau orang tua yang benar adalah orang tua yang mendidik anaknya dalam takut akan Tuhan. Ya, jangan mengatakan, "Nak, ayo nak ibadah," tapi orang tua sendiri tidak pernah beribadah. "Nak, ayo berdoa," orang tua tidak pernah berdoa. Nah, itu sebabnya di sini penting sekali. Simple ya, artinya sederhana kalau Daud mengatakan orang benar, orang takut akan Tuhan itu adalah orang benar, yaitu orang yang apa? Yang menghidupi kebenaran. Kalau di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, tadi kita dalam keluarga, sekarang dalam pekerjaan, dalam bisnis. Kalau jadi karyawan itu karyawan yang benar. Maksudnya apa? Kerja yang benar. Ya. Jangan suka curi-curi atau korupsi waktu. Kalau jadi atasan yang benar. Jangan
hanya hanya seperti bersikap bosi begitu ya, tetapi tidak memberikan teladan yang baik kepada bawahannya. Kalau bisnismen atau orang yang berusaha, ya pengusaha, itu harus menjadi bisnismen yang benar. Jangan suka tipu-tipu. Ya, harus hidup di dalam kebenaran. Bisnismen yang benar. Nah, tadi saya mengatakan di dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, di dalam bisnis, pekerjaan, ya semua itu kita ini harus menunjukkan kita sebagai orang benar. Kenapa? Tadi saya mengatakan definisi orang takut akan Tuhan itu oleh Daud dikatakan orang benar. Jadi sekali lagi, Bapak Saudara sekalian, saya berharap saudara-saudara menangkap kebenaran ini. Siapapun saudara, Anda sebagai suami, sebagai ayah, ya, ayah yang baik adalah ayah yang tidak membuat sakit hati anak-anaknya, tidak membuat tawar hati anak-anaknya. Itu orang tua yang benar, ayah yang benar. Nah, menarik saudara ayat ini. Nah, tapi saudara ini ada satu kebenaran yang harus Anda clear dengan ini. Saya harus klarifikasi dengan ini. Bahwa ketika orang melakukan kebenaran, ya itu bukan berarti lalu jalannya mulus, tidak ada tantangan, ya tidak ada pergumulan. Tidak saudara, ketika kita ini hidup dalam kebenaran, sebaliknya justru mengatakan justru tantangannya itu cukup banyak. Justru kita menghadapi tantangan kalau kita ini hidup dalam kebenaran. Tidak mudah hidup dalam kebenaran. Terbukti Daud menulis dari ayat ini, Mazmur 34 ayat 19. Ya, jadi saudara jangan pernah berpikir, Tuhan aku ini sudah hidup dalam kebenaran, kok aku masih ngalami masalah, kok aku masih ngalami pergumulan. Baca ayat ini saudara, yang saya akan bacakan buat saudara. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Ayatnya mengatakan begini, kemalangan orang benar itu banyak. Kemalangan orang benar banyak, bukan sedikit. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Perhatikan kata kemalangan. Kata kemalangan kalau dalam bahasa asli, waktu saya mempelajari, wah ternyata artinya luar biasa, kaya sekali. Arti kemalangan itu artinya apa? Kejahatan. Mungkin Anda mengalami kejahatan, ada orang yang berbuat jahat kepada saudara. Lalu ada apa? Luka. Ada hal yang buruk, ada masalah, sakit, itu arti kata kemalangan dalam bahasa asli sebetulnya diterjemahkan banyak sekali. Ya, penderitaan, kesulitan, ternyata celaka juga ada, nihil, sedih, kesedihan, itu semua yang disebut sebagai kemalangan. Nah, saya mau katakan kepada saudara, ya, melalui kebenaran ini bahwa orang yang takut akan Tuhan, yang hidup dalam kebenaran, tidak berarti jalannya itu mulus. Seperti kalau orang menikah lalu ya berjalan di karpet merah, lalu kanan kirinya ditaburi bunga begitu kan. Ya, wah lalu lagunya wah seolah-olah kita ini ya sedang berjalan tidak ada halangan apapun. Tidak demikian. Sebagai orang percaya kita pun mengalami kemalangan. Tapi menariknya kan tidak stop sampai di situ ayatnya, Saudara. Ayatnya mengatakan kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah ini yang harus kita perhatikan. Saudara boleh saja Anda mengalami masalah. Tuhan aku mengalami masalah, enggak apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan berjanji Tuhan akan melepaskan kita dari semua itu. Saudara. Kalaupun engkau mengalami kesedihan, Tuhan akan membawa engkau ditukar jadi sukacita. Saudara. Kalau engkau punya masalah, Tuhan akan buat. Ya, engkau bisa mengatasi masalahmu ya bersama dengan Tuhan. Karena di sini Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan melepaskan. Hari-hari ini orang yang bekerja mungkin sulit, ya cari uang sulit hari-hari ini. Tapi percayalah, kalau itu termasuk dalam kemalangan orang benar, kita juga punya janji. Yaitu apa? Janjinya bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya itu, saudara. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita, saudara. Jadi jangan jadi orang yang suka komplain sama Tuhan. Tuhan aku ini sudah hidup dalam kebenaran. Aku sudah melayani Tuhan. Tapi kenapa aku kok mengalami seperti ini? Gak apa-apa saudara. Ayatnya jelas mengatakan bahwa kita pun mengalami kemalangan. Ya, mengalami masalah. Saya selalu mengatakan statement ini saudara. Yaitu apa? Ada orang mengatakan enak jadi orang Kristen atau jadi orang percaya. Enak kenapa? Enak, tidak ada masalah. Saya katakan ini statement yang salah. Statement yang salah. Kelihatannya benar tapi salah.
Ini separuh benar, saudara. Kalau separuh benar itu salah artinya. Yang betul itu apa? Enak jadi orang percaya. Enak kita mengikut Yesus. Kenapa? Karena walaupun ada masalah, kita itu bisa mengatasinya bersama dengan Tuhan. Itu yang betul, saudara. Karena Tuhan berjanji bahwa Dia akan melepaskan kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan ya hanya akan ada hujan, ya. Hanya akan ada panas, tidak. Tetapi yang Dia janjikan bahwa Dia akan menyertai kita dan akan memberikan kelepasan kepada kita ketika kita mengalami kemalangan, saudara. Tadi kan firman-Nya jelas, saudara ya, Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Perhatikan kata melepaskan. Melepaskan itu artinya memulihkan, menyelamatkan, mengambil. Mengambil apa? Mengambil ya masalah itu diambil sama Tuhan. Ya, pergumulan kita diambil sama Tuhan. Itu arti melepaskan ya dalam bahasa asli, saudara. Jadi hari ini, saudara, saya mau tekankan, hidup takutlah akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, ya, fear of the Lord, itu artinya apa? Artinya bahwa kita menghidupi kebenaran. Kita menjadi orang-orang yang menghidupi kebenaran, saudara-saudara. Menghidupi kebenaran. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini saya berdoa ini boleh menjadi kebenaran yang boleh membuat kita terbuka bahwa oh iya, saya sebagai orang percaya, saya adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang benar. Orang yang menghidupi kebenaran. Bukan hanya secara status. Karena hari ini banyak orang Kristen mengatakan status saya status orang benar. Tetapi statusnya orang benar, tapi tidak pernah menghidupi kebenaran. Karena Tuhan ingin supaya apa? Supaya kebenaran itu menjadi satu tindakan yang kita lakukan. Menghidupi itu artinya betul-betul aktif melakukan ya, tindakan kebenaran itu. Dan saya ingin perkatakan kepada saudara semua hari ini, Tuhan ingin supaya kita menjadi orang-orang benar. Orang-orang benar. Orang-orang yang menghidupi kebenaran. Walaupun ketika kita hidup dalam kebenaran bukan berarti kita ada di jalan yang mulus, tidak ada masalah. Kita tetap mengalami pergumulan, kita tetap mengalami tantangan dalam hidup kita. Gak ada masalah, saudara. Kenapa? Karena ayatnya mengatakan tadi, Daud mengatakan kemalangan orang benar banyak. Kalau Anda dan saya orang benar, Anda mengalami kemalangan. Kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi jangan pernah takut. Ayat selanjutnya mengatakan bahwa Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Dan biarlah inilah hidup saudara. Selama beberapa minggu ini kita belajar tentang takut akan Tuhan. Dan kali ini sebagai penutup dari seri khotbah ini, saudara, tentang takut akan Tuhan, yaitu living the truth. Anda hidup dalam kebenaran. Mari kita ambil keputusan bersama-sama. Kita ambil keputusan mengatakan Tuhan, aku mau hidup dalam kebenaran. Biarlah pernyataan kita. Mari sama-sama kita nyatakan dengan pujian ini, saudara. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah.
lagu ini, nyanyian ini menjadi pernyataan kami Tuhan di hadapan-Mu, bahwa kami rindu setiap waktu menghidupi kebenaran-Mu ya Tuhan. Supaya kami betul-betul adalah golongan orang-orang benar ya Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang benar, orang-orang yang menghidupi kebenaran. Kami tahu Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Walaupun ketika kami hidup dalam kebenaran, bukan berarti jalan kami mulus ya Tuhan. Ada kemalangan dan kemalangan yang harus kami hadapi. Ada pergumulan, ada tantangan. Tapi kami tidak pernah takut ya Tuhan, karena janji-Mu mengatakan bahwa Tuhan melepaskan kami. Tuhan akan meluputkan kami. Saat ini kami terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap pribadi lepas pribadi, sebagai siapapun kami Tuhan. Sebagai suami, kami menjadi suami yang benar. Sebagai istri, kami menjadi istri yang benar. Sebagai anak, kami menjadi anak yang benar. Sebagai orang tua, kami menjadi orang tua yang benar, yang mendidik anak-anak kami dalam takut akan Tuhan. Sebagai karyawan, sebagai bisnismen, sebagai siapapun kami Tuhan, kami mau menjadi orang-orang benar. Orang-orang yang menghidupi kebenaran ya Tuhan. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, itulah yang terjadi Tuhan, untuk setiap kehidupan kami semuanya. Dan saat ini Tuhan, kami terus berdoa, secara khusus kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, dimanapun berada Tuhan, Engkau yang melihat kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan, Engkau yang hadir di sana, Engkau yang terus mengarahkan Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, supaya setiap umat-Mu Tuhan boleh benar-benar hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Setiap umat-Mu boleh mengalami Tuhan nyata dalam hidup mereka semuanya Tuhan. Itu sebabnya kami perkatakan di dalam nama Yesus, damai sejahtera turun atas setiap umat-Mu Tuhan. Dalam keluarga, dalam rumah tangga mereka masing-masing, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami juga berdoa, apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka Tuhan, buat berhasil ya Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh tangan umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab untuk setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, kami perkatakan bahwa bangsa kami akan terus dipulihkan oleh Tuhan. Dan kiranya kuasa Tuhan yang akan dinyatakan bagi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa bersama-sama, katakan sekali lagi, bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, gereja Tuhan, dimanapun gereja Tuhan berada, akan menjadi jawaban ya Tuhan, bagi setiap permasalahan, bahkan yang dialami oleh bangsa kami. Supaya gereja Tuhan juga menjadi jawaban ya Tuhan atas semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan tidak menjanjikan selalu panas ataupun selalu hujan. Yang Ia janjikan adalah penyertaan-Nya untuk melepaskan kita dari segala permasalahan. Kiranya ibadah hari ini memberkati dan memberikan inspirasi ilahi bagi kita semua. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Later!